Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Dak Sinarga TV dan juga semua pendengar radio suara Dak Sinarga dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya malam hari ini ada Reza kembali menyapa ya setelah sekian purnama. Ada Mas Abi yang selalu menyapa di program acara kesayangan kita yaitu Sapa Warga. Nah ini mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini yang sedang menyaksikan bisa bisa terinspirasi, selanjutnya juga bisa lebih meningkatkan kunjungannya ke Kapanewon tersebut. Karena kali ini Kadang Warga Dak Sinarga dan juga semua pendengar radio suara Dak Sinarga, kali ini kita bersama Bapak Panewu Kapanewon Rongkop yang akan membahas terkait tentang peta jalan kemuliaan Rongkop. Sebelumnya Reza perkenalkan terlebih dahulu ada Bapak Esi Soeharto SHMSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Kabarnya baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, ini di malam hari ini begitu ya Pak, disempet-sempetin menyapa masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, ingin membahas terkait tentang peta kemuliaan Rongkop atau peta jalan kemuliaan Rongkop. Ini kayaknya bisa disampaikan gitu ya Pak. Ini karena tema kita beda gitu ya. Harus beda. Apakah ini sebuah harapan dari Pak Panewu sendiri kepada warga masyarakatnya, atau mungkin nanti kunjungan masyarakat lain ke Kapanewon Rongkop lebih meningkat begitu, atau seperti apa nih yang ingin Bapak sampaikan terkait tentang tema kita malam hari ini di program acara Sapa Warga? Monggo Pak Esi. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk kegiatan Sapa Warga hari ini, malam ini saya membuat judul peta jalan kemuliaan Rongkop. Mungkin beda dengan yang lain nih. Betul. Karena dengan harapan roadmap atau peta jalan kemuliaan ini nantinya bisa betul-betul mewujudkan kesejahteraan dan kemuliaan warga Rongkop. Amin amin amin. Umumnya juga warga Kabupaten Gunung Kidul. Oke. Kita tahu bahwasanya Rongkop itu Kapanewon yang paling ujung perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Pracimantoro. Mungkin kalau ada istilah adoh ratu cedak watu. Iya itu sempat dengar sih Pak. Iya. Tetapi dengan niatan kita, dengan setelah kami diberikan amanah oleh Bapak Bupati untuk menjalankan tugas yang ada di Kabupaten Rongkop. Setelah kami terjun, ternyata potensi Rongkop itu tidak kalah dengan yang lain. Saya melihat potensinya, baik itu modal sosial, baik itu modal sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sebagainya. Kami berharap kita garap bersama dengan warga Rongkop yang notabene di sana ada 8 kalurahan, 100 padusunan, 321 RT. Nah, kami memetakan di masing-masing kalurahan itu mempunyai potensi unggulan-unggulan. Memang sebagian besar karena di wilayah kita hampir sebagian besar pertanian. Hanya saja di sana wilayah pertaniannya rata-rata tidak ada hujan. Nah, ini membuat kami tergerak dengan ingin mencoba dengan sentuhan teknologi yang ada, dengan inovasi yang kita punya. Kami berharap nanti masyarakat petani, baik petani yang istilahnya konvensional atau mungkin petani yang pengen ada perubahan atau inovasi, bisa mengadopsi atau mengaplikasi kegiatan-kegiatan kami ini. Nah, alhamdulillah ada satu kelurahan yang namanya Kelurahan Pucanganom di Dusun Dengok. Ini menangkap ide, ya kalau bisa dikatakan ide gila mungkin ya. Wah, ini kenapa nih Pak? Ide tapi kok gila, berarti ini ya dia harus
out of the box out gitu ya. of the box. Itu harus keluar dari yang biasanya Ya, begitu. betul. Kita harus punya inovasi dan lain daripada yang lain. Nah, makanya saya sebutkan tadi mungkin ide gila begitu. Oke, luar biasa. Ini boleh disampaikan nih Iya, ide-idenya. Barangkali betul. nanti bisa menginspirasi masyarakat yang lain gitu ya Pak. Iya, insya Allah. Oke. Jadi setelah kami terjun dengan rekan-rekan, dengan Pak Penaiwanom, baik Pak Kepala Jawatan Baik. dan pendamping desa terutama juga, kita mempunyai gambaran kenapa toh kita hanya mengandalkan tada hujan yang Baik. notabene hanya mungkin setahun sekali panen. Betul. Nah, sehingga tanah yang harusnya bisa kita garap maksimal atau kita olah secara maksimal, tapi ternyata karena itu kita tidak ada pengairan, tidak ada irigasi maksud saya, sehingga ya kita harus punya inovasi. Baik. Nah, inovasi ini yang akan kita munculkan di sana yang Oke. tadi yang saya matur ide gila Iya. tadi. Ini kita membuat master plan, Mbak. Namanya Rumah Pangan Lestari. Rumah Pangan Lestari. Rumah Pangan Lestari. Wah, ini sudah berjalan sampai saat ini. Insya Allah nanti kalau mau bisa dibuktikan tindak sana ke Oke, baik. Nanti kita Ke Rongkop. sama-sama Iya. begitu ya pemirsa ya. Oke, baik. Monggo, Dusun Pak. Dengok, Hmm? Dusun Dengok, Kalurahan Pucanganom, Kapanewon Rongkop. Nah ini Rumah Pangan Lestari ini kami buat master plan. Nanti bisa ada foto-fotonya, ada gambarnya. Ini kita upload di sana. Di sana ada perkebunan pepaya California, Wah. ada terong, ada Oke. cabai. Hmm? Lalu ada peternakan kambing, peternakan lele dan sebagainya. Luar biasa. Jadi master plan kami Heeh. tidak hanya sesaat begitu, akan berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ini program master plan ini berhasil, lalu bisa dirasakan manfaatnya dan bisa memberikan multi efek begitu Iya. ke masyarakat, akan kita adopsi dan kita aplikasikan ke kelurahan yang lain. Oke. Jadi di sana di Rongkop ada 8 kelurahan, tapi pilot projectnya ada di satu kelurahan yaitu Iya, Kelurahan Dengok tadi begitu ya? Kelurahan Pucanganom, Hmm. Padukuhan Dengok. Oke, Kelurahan Pucanganom, Iya. Padukuhan Dengok Dengok. begitu ya. Kita revisi nih. Betul. Nah, Oke. ini sudah kita jalan sekitar 1 bulan dan mudah-mudahan nanti kalau lelenya mungkin sebulan lagi mungkin udah panen. 1 bulan lagi. 1 bulan begitu lagi. Ya, bisa dirasakan. Paling enggak nanti untuk Lombok, untuk terong ya paling enggak sekitar 2 bulanan lah paling Oke. tidak. Baik. Tapi dengan sentuhan ekonomi, sentuhan teknologi tadi, Iya. kita membuat atau mencoba inovasinya dengan cara penyiraman dan pemupukan. Baik. Jadi yang kita manfaatkan ini lahan tanah kas desa atau tanah kas kelurahan Baik. yang biasanya setahun hanya mengandalkan tada hujan panen begitu, tetapi sekarang ini setelah panen langsung kita olah lagi. Oke. Kita olah lagi dengan sistem penyiraman menggunakan alat sistem ada jaringan begitu, ada jaringan yang notabene nanti di situ 5 detik sekali menetes 5 detik sekali menetes airnya gitu tadi, ya. sehingga semalam Baik. sudah gembur. Paling tidak kekurangan air, Iya, sehingga iya. tanaman tidak akan mati, tidak akan layu dan sebagainya. Nah, demikian pula pemupukan. Baik. Pemupukan ini juga kita manfaatkan dari limbah urinnya sapi, Iya. urinnya kambing tadi yang kita kelola tadi, dan pupuknya juga dari pupuk kering teletong sapi dan serintilnya Iya. Dari kotoran hewan tersebut begitu kotoran ya, hewan Pak. tersebut. Jadi semua tidak ada yang kimia. Oke, baik. Dan tidak ada yang terbuang sia-sia Tidak begitu akan ya. terbuang sia-sia limbah Baik. tersebut. Nah, ini memberikan contoh kepada masyarakat. Ternyata limbah itu juga ada manfaatnya. Betul. Jadi Tidak dibuang masyarakat sia-sia. jadi lebih apa nih ya Pak? Bisa Produktif. dikatakan Iya. lebih produktif tadi. Produktif, iya. Dan lebih ngirit juga nih Pak. Betul. Nggak perlu Nah, beli sekarang pupuk mahal, gitu. gitu. Oke, betul. Dan itu pupuknya pupuk kimia. Iya. Kalau ini kan
jelas pupuk alami, ya toh, yang bisa kita manfaatkan dan tidak usah beli. Betul, dan jelas lebih aman begitu ya Pak Esi ya. Leres. Dan itu inovatif sekali. Betul. Nah, ini Pak Esi sendiri dari tadi yang disampaikan begitu ya, satu ide gila yang ternyata ini akan dikenalkan juga kepada kelurahan-kelurahan yang lain di Kapanewon Rongkop. Ini Pak Esi sendiri ada kerjasamakah dengan instansi terkait, mungkin dari sini Dinas Pertanian atau mungkin untuk pembuatan pupuk dan lain sebagainya, pengolahan tadi? Apakah di sini Pak Esi juga melibatkan instansi terkait begitu Pak Esi, seperti apa? Ya ini perlu diketahui, saya tadi matur, ini program ide gila saya ini tidak ada dukungan yang lain, dalam arti supportnya itu dari kelurahan full, dari masyarakat full, karena tidak ada yang digaji, tidak ada yang dibayar. Itu makanya tadi saya matur, itu modal sosial saya. Betul. Modal sosial saya untuk merubah mindset, apa-apa kok dibayar, apa-apa modal, duit dan sebagainya. Tidak. Ini saya bismillah, mudah-mudahan ini nanti program ini berhasil, karena masyarakat itu saya akan menggali potensi yang sudah luntur, yaitu namanya gotong royong, golong gilik. Jadi ini nanti match dengan programnya Ngarso Dalem, berkaitan dengan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan. Nah, di sana itu sesuai Pergub 40 tahun 2023 dari Ngarso Dalem, Gubernur DIY, itu mendorong masyarakat untuk diberdayakan, yaitu reformasi birokrasi kalurahan di bidang pemerintahannya dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang pemberdayaan masyarakatnya, baik itu pertanian, baik itu peternakan dan sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Itu arah kita seperti itu. Dan itu modal sosial yang luar biasa. Betul. Yang namanya gotong royong, golong gilik, itu warisan leluhur kita sebenarnya. Betul. Hanya mungkin saat ini akan luntur, tetapi dengan sentuhan-sentuhan kita, dengan pemberdayaan kita, merubah mindset masyarakat. Alhamdulillah di Pocanganom itu Mbak, kalau tidak percaya, tidak ada yang dibayar. Kerja bakti, modal gantian, sosial tadi gitu ya Pak dia Esi, punya telo, ya betul, gitu, punya katakan apa, emplek, kalau orang Jawa itu emplek jagung maksud saya, dibawa. Nah ini kan modal Pak. Jadi tidak perlu apa namanya maem seng mewah dan sebagainya. Itu mengakrabkan masyarakat yang ada di sana. Dan sistemnya kerja kemarin itu sistemnya kita gantian, dalam arti di jadwal. Sekarang padukuan mana, lalu RT mana, menggarap lahannya, terus besok pas penanaman benihnya dan sebagainya. Oke, baik. Karena memang yang dari tadi disampaikan terkait tentang modal sosial. Ini kalau di kota-kota besar ini udah sulit begitu ya Pak Esi, Pak, untuk menyatukan modal sosial, salah satunya adalah gotong royong ini. Sangat sulit begitu sudah ya, luntur, tapi tapi terbukti di Kabupaten Gunung Kidul, salah satunya di Kapanewon Rongkop, walaupun mereka tidak terbayar, tapi ternyata punya modal sosial yang luar biasa. Ini akan bisa menjadikan satu pemikiran, salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sendiri begitu ya Pak Esi. Baik, jadi memang dengan memanfaatkan modal sosial ini akan bercabang ke modal-modal yang lain, seperti sumber daya alamnya bisa terolah tadi begitu ya. Karena juga tidak mudah begitu ya Pak Esi untuk menyatukan satu pikiran. Nah ini kan kalau masyarakat kan banyak begitu ya. Ini apa sih pendekatan apa yang Pak Esi lakukan untuk masyarakat di Kapanewon Rongkop sendiri? Jadi kami pertama mempunyai ada PPL tadi yang dengan menghentikan, melibatkan penyuluh pertanian lapangan, lalu melibatkan pendamping desa, melibatkan teman-teman jaga warga yang notabene juga itu hal keistimewaan yang kita laksanakan setiap hari di sana. Nah, ini kita gerakkan tokoh masyarakat, Pak Lurah, Pamong. Kita istilahnya menyatukan persepsi. Memang tidak gampang, butuh proses. Butuh proses. Tidak kayak membelekkan telapak tangan ya, harus butuh proses. Tetapi karena itu niatan baik, insya Allah semua akan didukung. Nyatanya waktu ide gila saya tadi saya sampaikan, master plan saya buat dengan teman-teman, lalu kita
tawarkan kepada masyarakat, ternyata antusias. Semuanya ya, luar biasa. Karena apa? Oke. Dengan harapan gini, di Pucanganom itu sudah mempunyai desa wisata, Oke. sudah mempunyai desa planner, lalu desa budaya. Luar biasa. Nah, ini nanti akan kita kolaborasikan, Mbak. Kita kolaborasikan. Oke. Nanti umpamanya ini nanti panen, nggih. Istilahnya panen, lalu kita bisa menawarkan pada masyarakat untuk petik sendiri. Oh gitu, wisata petik sendiri Wisata begitu ya. petik sendiri. Oke, baik, lebih ini asik, kan- lebih iya. seru gitu ya Pak Dan Esi itu ya. jarang-jarang loh seperti itu. Nggih. Jadi orang bisa menikmati sambil ya umpamanya tiketnya enggak usah mahal-mahal lah, 10.000. Tapi nanti dia beli metik sendiri ditimbang. Iya. Ya, kan gitu. Baik. Jadi masyarakat akan kena dampak ekonominya gitu, Bu. Nggih. Nanti dari tukang parkirnya gitu, lalu jualan dan sebagainya. Ini tujuan ide gila saya seperti itu, Mbak. Nggih, luar biasa. Mungkin jarang-jarang orang berpikir wah Betul. paling kurang nandur Lombok, nandur terong gitu. Iya. Tapi nanti dengan harapan karena itu sudah desa wisata, desa planner, desa budaya. Sampai-sampai saya kemarin tuh punya konsep lagi, Waduh. ada kemah kebangsaan di sana. Kemah kebangsaan ini seperti apa nih Pak? Nah, ini nanti saya akan mencoba dengan Pak Lurah. Pak Lurah menawarkan kepada kelurahan di sekitar kita dulu, Nggih. kelurahan yang ada di Rongkop dulu atau mungkin di sekitar kecamatan lah, Nggih. entah Semanu, entah Ponjong, kita ajak kemah nanti. Oke. Namanya kemah kebangsaan. Kemah kebangsaan begitu Jadi ya. kita di sana juga bisa nginap, entah nanti kita nggelar ya taruhlah di homestay yang ada kita punya homestay loh Mbak, sudah Mbak, ada 5 rumah di sana. Oke, baik, luar biasa. Ini kan Oke. apa perlu kita apa ya promosikan lah, Betul. paling tidak kita promosikan nanti terkait dengan pengolahan pertanian tadi. Oke. Jadi teman-teman Pamong lah, paling tidak Pamong yang kita arah dulu Mbak, Nggih. sebelum ke masyarakat secara umum, karena Pamong siapa tahu bisa mengadopsi kegiatan ini bisa di wilayahnya mereka. Betul, mereka juga punya peran yang penting Betul, begitu ya di betul. lingkungan masyarakat. Terus. Luar biasa. Nah ini tadi yang saya matur petik sendiri dan sebagainya itu kan seperti itu tujuannya. Jadi Baik. dia juga bisa menginap, dia bisa apa sambil refresh begitu maksud saya. Judulnya nanti kemah yang kebangsaan. arahnya gitu ya. kemah kebangsaan lah gitu arahnya begitu. Dan selanjutnya mungkin nanti tamu-tamunya kan harapannya dari luar Kapanewon Rongkop juga begitu ya, di mana mereka akan dikenalkan tentang sejarah Kapanewon Rongkop. Selanjutnya juga kulinernya begitu ya Pak. Nah, ini cocok. juga harus didukung juga dengan kulinernya. Ada kuliner-kuliner yang jadul. Oke. Jadi zaman Yang dulu jarang ditemukan saat ini begitu ya Pak. jarang, sudah Oke. jarang. Entah sambel apa itu namanya itu yang dari campuran ada kemanginya dan sebagainya itu. Oke. Oke. Baik. Makanya ini kita mau mengeksplor, Mbak. Jadi Baik. semacam mengeksplor yang mungkin budaya-budaya yang hampir luntur maksud saya. Kita akan munculkan kembali. Insya Allah nanti malah menjadi daya tarik wisata yang luar biasa ini. Anjir, betul luar biasa Pak Esi, di mana ternyata di Kapanewon Rongkop sendiri begitu ya, nantinya akan ada program-program unggulan yang luar biasa. Salah satunya tadi akan ada wisata di mana para wisatawan ini akan disuguhkan dengan hasil pertanian yang bisa dipanen sendiri begitu ya, nggak nanam tapi manen. Iya. Oke, tapi memang kalau masyarakat Tapi bisa di sekitar sambil rekreasi kan gitu. bisa berekreasi. Selanjutnya masyarakat sekitar juga mendapatkan dampak positif Secara ekonomi. begitu ya, secara ekonomi. Dan juga kalau berbicara tentang kemah kebangsaan begitu ya, ini juga kayaknya cocok juga nih untuk kaula-kaula muda menanamkan nasionalisme, kayaknya juga bisa disampaikan di sana begitu ya Pak Esi ya. Iya, betul. Oke, luar biasa kata Marudi Sinarga. Tadi disampaikan bahwasannya Kapanewon Rongkop salah satunya ini adalah Kapanewon daerah perbatasan begitu ya. Ini juga akan lebih berhati-hati lagi begitu ya Pak, para forum komunikasi pimpinan Kapanewon dalam menertibkan masyarakat, karena kalau berbicara tentang wilayah perbatasan ini
harus dijaga begitu ketat begitu ya. Nanti takutnya ada peredaran gelap narkotika dan lain sebagainya begitu ya. Dengan adanya modal sosial yang sudah dibentuk tadi begitu ya. Apakah juga Bapak menerjunkan masyarakat untuk saling bersama menjaga Kapanewon Rongkop dari tadi tindakan-tindakan, salah satunya kalau wilayah perbatasan kan terkait tentang narkotika dan lain sebagainya, ini harus diwaspadai juga begitu ya Pak Esi. Ini seperti apa Pak Esi? Perlu diketahui Rongkop ini juga salah satu wilayah yang terkena pelebaran atau terkena pembukaan jalan lintas selatan JJLS. Ada beberapa wilayah kelurahan yang dilewati JJLS, sehingga akses dari wilayah timur yang khususnya mungkin dari Pacitan, dari Trenggalek, dari Wonogiri, Ponorogo dan sebagainya, sekarang sangat mudah untuk masuk wilayah DIY melalui pintu timur, yaitu wilayah Karangwuni, Kelurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop. Yang notabene nanti itu tembus sampai wilayah Giri Subo, sampai ke Tepus, ke Mbaron, ke Saptosari, sampai ujung sana, sampai Panggang dan Purwosari. Nah ini otomatis yang namanya terbukanya jalur, terbukanya akses infrastruktur yang notabene luar biasa dengan adanya JJLS ini, di samping mendapatkan dampak positif juga pasti dampak negatif. Betul. Itu pasti. Mungkin ada tadi yang dikatakan mungkin kaitan dengan kriminal, dengan peredaran, dengan miras, mungkin dengan pengaruh-pengaruh secara sosial dan ekonomi dan sebagainya pasti. Namun dengan adanya kita punya jaga warga yang sudah kita launching dan di launching oleh Pak Bupati dan dirawi oleh Satpol PP, ini kita berharap jaga warga ini yang kita bisa fungsikan dengan maksimal, karena mereka sudah kita bekali dengan alat baik itu HT, rompi, pengenal dan sebagainya, dan ini wujud suatu perhatian pemerintah dan masyarakat bisa kita kolaborasikan di sana menjadi semacam ada handar beni gitu, rasa memiliki handar beni gitu di sana sehingga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Baik. Jadi ini adalah memang benar-benar peta jalan kemuliaan Rongkop tadi begitu ya. Karena yang pertama modal sosial, di mana masyarakat juga tadi dengan adanya modal sosial mulai dari pertanian, selanjutnya tadi untuk menjaga wilayahnya mereka, apalagi dengan adanya konsep-konsep wisata yang baru begitu ya, nantinya akan dikembangkan. Ini memang kalau sesuai tema kita masuk banget begitu ya Pak, bincang-bincang kita kali ini. Peta termasuk jalan perlu kami sampaikan juga. Kami kemarin ada satu wilayah Melian, itu juga ada semacam program menanam alpukat Mbak. Kemarin 1.500 pohon untuk alpukat dengan harapan mungkin 5-6 tahun ke depan itu sudah berbuah sehingga menjadikan ikon di JLS tadi, karena dilalui oleh pariwisatawan gitu dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, yang sisi timur sana, sehingga akan kita istilahnya kita buatkan rest area untuk berhenti begitu. Ini sudah kita siapkan rest areanya. Luar biasa. Di Nduwet namanya, Nduwet Karangwuni rest areanya, dan itu perbatasan nanti kita buatkan atau kita usulkan ke Paniradio melalui Danais, itu semacam tugu batas wilayah. Ada Mbak, roadmapnya juga sudah kita punya, sudah kita sampaikan ke Paniradio. Mudah-mudahan di tahun 2025 besok itu sudah bisa diwujudkan. Sebagai tanda batas wilayah antara Jateng masuk ke wilayah DIY. Ada semacam tugu batas, dan di situ kita dirikan namanya RTH, ruang terbuka hijau. Ada rest areanya. Lalu RTH ini bisa dimanfaatkan untuk tampilan-tampilan budaya, baik itu jadilan, reog, untuk menarik para wisatawan.
luar biasa. Selain budaya tadi ya mungkin hasil-hasil pertanian. Betul. Selanjutnya bisa juga di sana nanti. Produk-produk UMKM yang ada di wilayah Rongkop sendiri begitu ya, kuliner sendiri, apalagi kuliner yang jadul karena saat ini gitu ya Pak, kuliner jadul ini malah banyak dicari. Betul. Gitu ya Pak Esi ya. Karena sudah orang kan mungkin sudah agak bosan tau dengan kuliner-kuliner yang apa sebenarnya seperti katakan masakan-masakan yang sudah terbiasa kita tapi kalau yang jadul kan dicari malah sekarang ini. Tradisional malah dicari gitu ya, lebih sehat juga begitu ya, lebih sehat, lebih. Dan ngangen itu biasanya orang kalau sudah pernah merasakan mungkin walang goreng atau ini atau sambel apa tadi itu yang kemangi tadi gitu ya. Ini akan membuat rasa kangennya menjadi terobati, apalagi untuk para perantau gitu ya. Luar biasa. Ini konsep kami seperti itu. Oke, konsep yang mudah-mudahan ini nanti bisa dieksekusi langsung begitu dan melibatkan tentunya seluruh masyarakat yang ada di Kapanewon Rongkop karena ini adalah tujuan mulia begitu ya Pak Esi ya. Peta jalan kemuliaan Peta jalan kemuliaan karena ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sana begitu ya. Apalagi untuk anak-anak juga begitu ya Pak, ini terkait tentang stunting. Nah ini juga tadi Pak Esi menyampaikan terkait tentang adanya pertanian yang dikembangkan begitu ya. Tentu saja tadi di dalamnya ada peternakan juga, ada perikanan juga begitu ya. Tentu saja ini bisa dikonsumsi oleh adik-adik kita begitu ya. Salah satunya juga memenuhi gizi mereka atau protein mereka, di mana kita juga mendukung program pemerintah penurunan angka stunting. Ini gimana nih tanggapan Pak Esi nih? Betul, jadi kaitan dengan program stunting memang kita juga garap karena stunting di Rongkop juga relatif tinggi karena kemungkinan di atas kan pemerintah menargetkan kan di bawah 17%. Mungkin kita masih di atas 17%. Tapi setiap tahun kita evaluasi, kita cek, itu ternyata ada penurunan. Nah, sehingga nanti dengan program pangan lestari ini, dengan harapan nanti bisa memberikan efek, termasuk tadi penurunan stunting yang akan bisa kita kolaborasikan dengan kegiatan pangan tadi. Oke, baik. Jadi diharapkan lumbung pangan lestari ini bisa berada di kalurahan-kalurahan yang lain juga begitu ya, untuk lebih mengoptimalkan lagi tadi peningkatan kesejahteraan, lalu lanjut bisa menekankan angka stunting juga. Selanjutnya juga bisa menarik para wisatawan, apalagi nanti ada wisata petik sendiri tadi begitu ya Pak, entah itu sayur ataupun buah begitu ya kata Madu Desi Narga. Tadi Pak Esi juga sempat menyampaikan ini mungkin masyarakat atau para pemirsa belum sempat dengar begitu ya, akan ada perkebunan anggur juga begitu ya Pak Esi ya. Nah ini menarik juga, selain alpukat anggur juga. Wah. Ini sudah dikembangkan sampai saat ini Pak Esi. Jadi anggur itu nanti kita tanam di lorong pas masuk pintu masuk tadi, pintu masuknya di lumbung pangan lestari tadi. Master plan kita jadi pas pintu masuk itu wisatawan nanti kalau itu nanti berkembang dengan baik dan bisa mudah-mudahan bisa berbuah insya Allah, karena tanahnya cocok katanya bagi PPL sudah dikaji untuk secara penelitian itu cocok untuk anggur juga. Kalau yang sekarang kan baru kita tanam nanti mungkin ya sekitar 5 tahunan lah atau mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun baru berbuah. Tetapi kalau alpukat sangat-sangat cocok. Sangat cocok begitu ya. Kemungkinan nggak sampai 5 tahun insya Allah bisa berbuah. Sudah bisa berbuah. Oke. Besok kalau berbuah kabar-kabar ya Pak Esi ya. Kalau anggurnya itu kan karena kan dia merambat ke atas. Nah, ini nanti sekaligus bisa membuat semacam kayak payung begitu untuk menutupi orang yang berkunjung sehingga panas seperti apapun adem. Iya, apalagi sambil melihat anggur yang sudah berbuah gitu ya. Ini bisa benar-benar merefresh sendiri apalagi. Iya, merefresh pikiran karena menyenangkan begitu ya, bisa petik sendiri, luar biasa. Baik pemirsa. Dan perlu kami sampaikan juga dari anggaran yang dukungan anggaran yang dengan saya tadi konsep seperti itu untuk tahun-tahun yang akan datang ini nanti kita masukkan di APBKAL, Mbak. Jadi ada semacam dari saya membuat ide tadi di Pucanganom, ternyata di kelurahan lain itu juga tertarik sehingga menyediakan anggaran
dan disupport oleh dana desa, Mbak. Luar biasa. Dana desa. Nah, itu di situ ada program namanya ketahanan pangan dan program pengentasan kemiskinan. Oke. Dan stunting. Baik, luar biasa. Ternyata anggarannya sudah yang untuk pangan itu untuk 8 kelurahan ya. Untuk 8 kelurahan itu 1,2 miliar. Yang untuk ketahanan untuk penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan itu 1,8. Baik. Di 8 kelurahan. Di 8 kelurahan begitu. Ini kan menunjukkan responnya masing-masing kelurahan dalam rangka untuk mendukung program yang ide gila tadi untuk bisa diadopsi maupun diaplikasikan di kelurahannya masing-masing begitu. Betul. Ya Pak Esi, karena memang kalau kita begitu ya tadi berbincang-bincang ini sangat mungkin terjadi begitu ya, dan dampaknya juga akan baik sekali di masyarakat, dan tentunya ini masyarakat juga harus mendukung secara positif begitu ya. Tadi karena memang disampaikan dari modal sosial. Kalau berbicara tentang modal sosial ini kayaknya mulai dari teman-teman kaula muda begitu ya, usia remaja, usia dewasa, ini semuanya ikut mendukung program tersebut begitu ya Pak Esi ya. Apalagi nanti akan ada di mana rest area gitu ya, yang nanti akan digunakan untuk mendisplay produk-produk mereka. Jadi mereka nih selaku UMKM nih nggak sia-sia begitu ya Pak Esi ya, bisa mempromosikan atau memamerkan produk-produk mereka agar bisa terjual dan terkenal begitu ya Pak Esi ya. Dan masing-masing kelurahan sepertinya sudah punya unggulan masing-masing UMKM. Baik. Jadi contohnya umpamanya di Pucanganom itu punya enteng-enteng jahe. Enteng-enteng jahe, oke. Lalu di Karangmuni itu punya jenang dan wingko babat. Wingko babat, oke. Lalu di Semugih itu punya konveksi, konveksi buat bikin apa namanya rompi, bikin rompi. Lalu untuk apa namanya ya konveksi lah pokoknya. Lalu untuk Boton Dayaan itu ada makanan olahan dari tuna, abon tuna. Lalu juga produksi tas. Dan kalau yang lain ada juga. Oke, baik. Ternyata juga UMKM-nya lengkap begitu ya pemirsa ya. Mulai dari kuliner, selanjutnya juga konveksi. Ini mungkin juga kerajinan yang lain. Ini juga nanti akan didisplay begitu ya, untuk bisa dikenalkan ke masyarakat luas atau mungkin para wisatawan. Pak Esi, ternyata sudah 30 menit begitu ya kita berbincang-bincang. Padahal masih banyak ini konsep-konsepnya ini. Masih banyak konsep-konsepnya atau mungkin boleh disambung lagi begitu ya di lain kesempatan, di mana konsep-konsep yang luar biasa tadi disampaikan terkait tentang adanya lumbung rumah lestari begitu ya. Lumbung pangan lestari, selanjutnya juga nanti akan ada konsep kemah kebangsaan loh ya, kata Warudi Sinerga, tentang wisatanya tadi juga sudah disampaikan. Modal sosial. Begitu. Ini menjadi hal yang menarik untuk kita tunggu-tunggu besok kalau udah panen nanti biar di-upload gitu ya di media-media. Mungkin Pak Bupati manggil yang bisa rawuh sana nanti untuk panen perdana. Karena kemarin waktu kita panen jagung Mbak di wilayah Padukuhan Weru, Kelurahan Petir, itu juga luar biasa. Dan itu inovatif sekali. Kalau jenengan mungkin nggak percaya, gunung batu tapi hasil jagungnya luar biasa. 1 hektar bisa 1,2 ton. Hasil panennya sukses begitu ya Pak. Jagung Mbak. Dan orang berpikir gunung itu tidak mungkin orang tapi ternyata dengan sentuhan semangat, dengan sentuhan teknologi, kita push dengan PPL dan sebagainya, kita pancing dengan bibit. Sekarang gunung itu kayak gunung Teletubbies tapi isinya jagung. Jadi menghasilkan begitu ya. Menghasilkan. Jadi ternyata di mana kalau ada kemauan pasti ini akan ada keberhasilan begitu ya Pak. Baik, luar biasa. Ini juga tadi terkait tentang kemauan, ada inisiasi, ada master plan, selanjutnya juga modal-modal yang lain sudah didapatkan, apalagi modal sosial kebersamaan. Ini tentunya gotong royong begitu ya. Ini akan membawa kita kepada jalan kemuliaan Rongkop. Ini petanya tadi sudah disampaikan gitu ya Pak Aja. Nah nanti kita tinggal jalan-jalan ke Rongkop aja nih kata Warudi Sinerga. Saya tunggu nanti insya Allah. Pas panen nanti boleh di media sosialnya teman-teman yang ada di Kapanewon Rongkop agar supaya IG-nya Rongkop mesti kami masukkan di sana. Termasuk kemarin saya kunjungan ke lokasi
Rumah Pangan Lestari pun mesti ada gambar saya di situ. Oke, baik. Setiap minggu mesti kita tengok perkembangannya kayak apa. Begitu ya. Media sosialnya juga up to date nih kata teman Sinar. Insyaallah. Nantikan informasinya melalui media sosialnya Kapanewon Rongkop. Nanti kalau udah panen atau mungkin nanti ada informasi-informasi penting dan menarik, apalagi kalau teman-teman pengen staycation begitu ya. Di sana juga ada Bisa. penginapan yang Ada sudah ready, homestay. homestay tadi ya, yang sudah ready bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Dan akhirnya malam kali ini kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Esi Soeharto SH MSI atas waktunya begitu ya Pak, meluangkan waktunya untuk memperkenalkan Rongkop lebih jauh begitu ya, apalagi tadi dengan program-program yang Pak Esi sendiri menyebutnya ide gila begitu ya pemirsa ya. Oke deh, kata Radio Sinerga, mudah-mudahan semuanya bisa dieksekusi dengan baik, Insyaallah. membawa berkah dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Kapanewon Rongkop. Pak Esi, sekali lagi terima kasih, dan kami ucapkan Sama-sama. juga terima kasih kepada pemirsa channel YouTube Daksinarga TV dan juga para pendengar radio suara Daksinarga. Akhirnya saya Reza Mon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.